Kalau sampai Indonesia menjadi negara khilafah ya, keseharian saya pasti akan seperti ini ya. Jujur, saya belum siap ya. Batin saya belum siap untuk mengikuti aturan negara khilafah nih. Pasti tentunya akan sebagai perempuan pasti akan memakai hijab semua kalau sampai terjadi khilafah. Pada dasarnya bagus untuk menutup aurat, tapi kalau dipaksakan ya menyiksa orang lah menurutku ya. Contohnya saya ya, saya belum siap, jujur belum siap untuk hijab tuh, belum siap ya. 1 Juni kemarin kan diperingati hari lahirnya Pancasila. Ya, kebanyakan mayoritas sekolah kan kantor-kantor pemerintahan melakukan upacara ya. Di sini capres dengan elektabilitas ketiga menurut survei yaitu Bapak Anies merubah Pancasila. Kalau menurut saya pribadi ya, Garuda, patung Garuda seperti memakai batik itu. Padahal sebelumnya kan warna emas berkilau ya. Beliau ini mengubah seperti pola-pola batik kalau menurut saya ya. Belum jadi apa-apa saja ya, sudah merubah hal yang begitu penting di negara ini yaitu Pancasila, patung Garuda ya. Saya heran orang seperti ini kok ada yang mendukung ya. Ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit para pendukungnya itu bisa berpikir ya, bisa melihat mana yang pemimpin membawa negara ini maju, pemimpin negara ini yang merusak Indonesia ya. Doa saya itu semoga pendukungnya rodok waras ya. Ingatan saya aja yang baru 13 tahun ini wae aja ya bisa berpikir waras. Kui ini kutujukan kepada Krisyanto Yoni ya, yang dulu begitu lantang mendukung mengawal pemerintahan Pak Jokowi. Sekarang beliau mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan hanya karena gara-gara IMB ya, di Jakarta itu ya, IMB untuk gedung ya, intinya untuk orang Kristen itu diizinkan untuk mendirikan gereja lah ya kalau di DKI ya. Sebenarnya saya mau ketawa terbahak-bahak tapi ya gak enak ya. Gini loh, otak saya aja yang baru 13 tahun ini pulih ya, 2009, 2010, 2011 itu direstart sama Tuhan ya, bisa mengerti ya kalau majunya negara itu bukan hanya dilihat dari IMB-nya saja ya, hanya karena izin mendirikan bangunan ya, ada dari sektor ekonomi, sektor pendidikan ya. Bapak Anies saja dari sektor pendidikan hanya 1 pendidikan ya, beliau pun ya katanya pintar, cerdas ya. Di segi pendidikan aja yuk beli helm proyek anak SD ada dana helm proyek 1 miliar apa lem, pensil yang belanjanya miliaran ya. Suatu negara majunya suatu negara nggak hanya dari IMB-nya, ekonomi, pendidikan ya, terus pertahanan negara, terus apa lagi katanya gelisih, kebudayaannya juga harus
dibudidayakan, dikembangkan ya. Aduh. Hanya gara-gara IMB Anda berpaling. Terlalu renyehkah Anda? Terlalu kremeskah Anda seperti kerupuk begitu gampang berpaling gara-gara mencari seorang pemimpin hanya gara-gara IMB. Wah, wah. Aduh, seperti lagunya Tak Gendong ya, lagunya Mbah Surip. Wah, wah. Jangan dulu. Janganlah diganggu. Windy ngomong lagi mainan. Apa ton dindi. Dolanan ki yo entuk. Ya kadang ki dolan barang cupet otake. Oh. Ini lagi masuk di dinas permomongan ya. Ini Wendy momongan pertama ya. Lagi mainannya Hana momongan keempat ya. Lagi break dari dunia politik nih, masuk di dinas permomongan. Wendy say hello Tondi. Salam-salam tok ngono lho. Assalamualaikum ngono lho. Wes madhep rono mbak assalamualaikum ngono to, cepet to. Ya, orang yang membuat konten tentang tiang listrik yang ada di halaman kita itu bisa ya dibuat bahasa gampang ya. Harga rumah kita bisa turun, harga tanah kita tuh bisa turun ya. Begini ya, ini tiang listrik sama tiang wifi di halaman rumah saya. Kalau saya bersifat egois seperti yang Anda pikirkan, semua harus dikomersilkan ya. Dengan berdirinya tiang ini saya minta uang ke pemerintah ya, dan belum lagi apa itu aliran listrik di atas ini yang katanya bisa mengganggu kesehatan orang sekitar ya. Kalau saya bisa bersifat seperti Anda ya, semua harus dikomersilkan. Bagaimana dengan orang yang di ujung sana ya? Bagaimana riwayatnya orang yang di ujung sana tanpa listrik, tanpa wifi ya? Mau taruh di mana ya kalau hanya ini satu-satunya ya. Di pasal 30 ayat berapa satu itu emang ada. Kalau kita nggak terima ya kita bisa menuntut sama pemerintah ya. Inilah salah satu kontribusi saya ke pemerintah, ke negara, supaya apa, yang di ujung sana bisa menikmati listrik, juga bisa menikmati wifi ya. Nggak harus semua bisa dikomersilkan ya. Saya tahu harga tanah atau mungkin harga rumah kalau ditempati tiang listrik itu harga bisa turun ya. Setidaknya kita bisa membantu tuh orang yang di ujung sana bisa menikmati listrik, bisa menikmati wifi ya. Supaya apa, negara kita maju, masyarakatnya juga maju ya. Peran masyarakat pun juga penting ya. Nggak harus pemerintah pusat, pemerintah daerah yang selalu bekerja, masyarakatnya pun harus juga bekerja. Ini juga salah satu kontribusi saya ke pemerintah dan juga negara. Bukannya saya menyombongkan diri ini. Kalau tanpa adanya ini, bagaimana dengan rumah-rumah yang ada di ujung sana ya? Habis ngantar anak sekolah ya. Bagi orang yang ngasih stempel Jawa Tengah jalan 1000 lubang ya, tak kasih paham ya. Kebetulan saya ini nggak lagi di area Pantura ya. Kalau kalian yang pernah lewat area Pantura ya, khususnya itu yang dekat-dekat dengan air laut, jalan itu kalau sering kena air laut atau tergenang air laut ya, itu pasti akan rontok ya, akan berlubang ya. Dan saya kasih paham di sini lagi ya, jalan itu dibuat di era siapa ya? Udah baguslah Pak Ganjar
apa nambali yang lubang-lubang ya. Saya itu nggak terlalu apa maksudnya nggak terlalu dekat mendukung ini mendukung itu, tapi faktanya berbicara seperti itu ya. Kalau kalian di area pelabuhan itu ada yang tambalan apa ya namanya, ya wes itulah yang lubang dikasih ditutup, itulah intinya seperti itu ya. Itu ini karena ini nggak di area Pantura ya, jalannya bagus lah, sekitar retak-retak ya, mungkin sering tanah apa mungkin tanahnya gerak ya. Kalau di Pantura itu di samping tanahnya gembur ya, ya kalau kena air hujan itu pasti akan rontok ya, atau gembur itu ya, tanahnya itu nggak bisa rata ya. Kelihatannya tuh rata, tapi kalau dilewati itu pasti bergelombang. Itu jalan kalau di tepi Pantura ya, nggak hanya di Jawa Tengah, dimanapun kalau jalannya dekat Pantura ya, maksudnya dekat laut maupun dekat itu pasti akan terlihat mulus rata, tapi kalau dilewati itu pasti bergelombang. Nggak hanya di Jawa Tengah, saya pastikan itu ya. Kesenian angklung ya, ini juga budaya khas Indonesia dari Jawa Barat ya. Ya, ini juga perlu dikembangkan, kebudayaan asli Indonesia ya. Kalau Pak Anies memimpin nanti, saya yakin pasti kebudayaan yang dimiliki Indonesia itu akan luntur ya, akan hilang ya. Saya pastikan itu. Wong dalam bidangnya aja memimpin di apa menjadi menteri pendidikan aja ya, yang otomatis bidangnya pendidikan itu aja morat marit kocar kacir, apalagi mau memimpin negara Indonesia yang begitu besarnya, beraneka ragam budayanya ya. Udah tahulah kelebihan bayar beliau di dinas pendidikan ya. Hibah untuk anak SD, pasir, helm proyek, lem ibon, untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Mungkin kalau untuk SMK jurusan pembangunan itu bisa masuk. Ini SD, SD bos. Atau kalau Woody Woodpecker ketawa, kalau ada yang bilang infrastruktur jalan tidak penting, wah ya maaf sekali, maaf ya. Waktu Tuhan membagikan otak tuh, otak kalian di mana? Bukannya saya keji, kejam, sadis, tidak. Orang-orang yang seperti ini terkadang itu dikasih pahamnya dengan model agak barbar sedikit ya, bukan untuk mencari kerusuhan, enggak, karena apa, otaknya biar tergugah, biar bangun. Nih, ini pasar, sana perlintasan kereta api ya. Nih jembatan layang, bahasa Inggrisnya flyover nih ya. Ini pasar. Kalau tidak ada jembatan layang, kalau ada kereta melintas, otomatis tuh macet ya. Macetnya tuh sampai sini nih, panjang ya. Belum lagi nanti supir-supir yang udah capek ya menghadapi jalan macet ya, pasti tambah emosi. Kalau macetnya lama pasti apa, BBM-nya juga nambah ya, yang harusnya tadinya perjalanan 3 liter bisa jadi 4 atau 5 liter, jadi nanti bisa membengkak dana ya. Ayolah, hari ini harus sedikit pintar lah, inilah penting, berarti itu jalan itu penting intinya ya. Nih